Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil ratapan pasal 3 dan juga 1 Petrus 4 ayat 2. Jadi kita semuanya duduk dengan berhati di hadapan Tuhan bersatu. Kita semuanya masing-masing memuji Tuhan karena kita masing-masing telah merasakan betul-betul kasih Allah itu menyertai kehidupan kita masing-masing. Buktinya kita diizinkan masuk pada tahun 2026 dan meninggalkan 2025. Meninggalkan tahun lama dan diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun baru 2026. Puji Tuhan. Nah, itu merasakan bahwa Allah itu mengasihi kita masing-masing. Ya. Dan kita masing-masing di gereja kita masing-masing ya, kita sudah mengikuti acara-acara yang istimewa, tutup dan buka tahun baru, gitu ya. Ya, kita sangat bersyukur. Semua umat Tuhan bersyukur, mensyukuri betapa besar kasih Allah kepada kita masing-masing. Kita diizinkan memasuki tahun 2026 hari ini. Dan tentu saja masing-masing kita meminta kepada Tuhan untuk pimpinan seterusnya dan selanjutnya, ya, untuk selama-lamanya dipimpin oleh Tuhan, supaya kita tetap setia, karena dikatakan bahwa barang siapa menang akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Gitu kan? Wahyu berapa? Wahyu 3 ayat 21 ya. Jadi memang kita ini ada perjuangan masing-masing, perjuangan secara rohani masing-masing kita. Mungkin ada yang menang, tapi mungkin pada saat kita kalah dalam perjuangan itu. Jadi perjuangan kita ini memang secara rohani luar biasa. Mengapa demikian luar biasa? Karena musuh kita ini tidak kelihatan. Musuh kita ini setiap saat itu, di mana saja itu, selalu mengancam kita. Ya memang ada orang mengatakan bahwa upah dosa itu memang benar, itu peringatan dari Tuhan. Tapi kadang-kadang ada seorang yang mengatakan bahwa itu manusia, ya salah kalau berbuat dosa, dimaklumi, itu wajar, alami, manusiawi. Karena apa? Manusia itu bukan hantu, manusia itu bukan malaikat, manusia itu tanah liat. Bisa 1 minggu aja terus tanah bisa longsor. Karena apa? Manusia itu dari tanah liat, mudah longsor, lemah. Namun demikian adalah kalau kita setia kepadanya, kita akan mendapat janji perlindungan dan kemenangan dalam perjuangan rohani masing-masing kita. Setiap saat bangun tidur, kita sudah menghadapi tantangan secara rohani. Tidak lagi karena Allah sendiri mengasihi kita dalam katakan bagaimana? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi kalau kita menurut perintahnya,
janji Allah itu pasti ya, akan menyertai kita, akan memberikan yang terbaik bagi kita masing-masing. Nah di sini bagaimana kita senantiasa hidup secara rohani ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kalau kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, itu berarti anugerah dari Tuhan. Anugerah identik dengan kasih karunia, beda dengan rahmat. Anugerah kasih karunia itu diistimewakan kepada kita karena ini bersyarat. Syaratnya adalah percaya kepada Yesus. Tapi kalau rahmat, nggak usah percaya sama Yesus, tidak apa-apa. Tuhan mengasihi mereka juga, gratis diberikan kepada mereka. Umpamanya sinar matahari, umpamanya udara, umpamanya hujan, itu gratis kepada semua orang, orang jahat, orang baik. Tetapi kalau kasih karunia atau anugerah itu khusus kepada kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Nah, jadi dalam hal ini kita tenang di dalam 1 Petrus 4. Saya datang mencari tadi. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang tersisa. Pendeta tadi malam berkhotbah itu, kita tidak tahu hari depan, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah hari ini. Hari besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Jadi di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 ini, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi maksudnya adalah kita tidak bisa bebas untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini karena waktunya tersisa. Waktu tersisa. Waktunya kita tidak tahu ke depan gitu, tidak tahu. Nah, jadi dalam hal ini biarlah waktu yang tersisa yang kita miliki di sekarang ini berguna untuk menurut kehendak Allah. Bagaimana menurut kehendak Allah? Ya kita menuruti firman-Nya. Jadi masing-masing kita itu ada usaha-usaha ya bagaimana supaya kita itu hidup berkenan di hadapan Allah. Masing-masing kita. Dikatakan di dalam Kisah 3 ayat 19, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau kita sudah sadar, oh saya ini banyak kekurangan dan kelemahan kepada Tuhan, ya coba berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi sadarlah dan bertobatlah. Kalau sudah sadar dan bertobat, ya jangan ulangi lagi. Kalau sudah sadar, sudah bertobat, jangan ulangi lagi. Merasa bahwa oh iya saya salah, oh iya saya kurang pas ya kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Jadi memang kita sebagai orang Advent itu memang tidak mudah, tidak gampang jadi orang Kristen. Jadi memang kita selalu selalu berhati-hati dalam hidup ini. Jadi dalam hal ini masing-masing kita bersyukur kita sudah meninggalkan segala macam kelemahan-kelemahan kita tahun 25 tadi ya. Dan kita tinggalkan. Sekarang kita hidup baru di tahun baru ini, memperbaiki apa yang kurang-kurang ini kita perbaiki.
masing-masing kita membuat resolusi. Ya. Apa resolusi kita tahun baru ini? Apa yang paling utama dilakukan bagi kita sebagai masyarakat? Karena waktunya ini adalah waktu yang kita pergunakan untuk menyebutkan Allah. Jadi kita mempunyai prioritas masing-masing kita. Masing-masing kita mempunyai prioritas di dalam hidup ini. Apa prioritas pertama kita ini? Apa? Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan diberikan kepadamu. Jadi prioritas pertama adalah carilah Tuhan dulu. Saya senang anak-anak saya ini semuanya satu iman. Jadi saya senang. Dan saya tidak akan khawatir itu. Anak ini akan bilang apa enggak. Karena sudah satu iman. Saya senang. Itu bisa memperpanjang umur saya. Senang. Jadi dalam hal ini, karena kita ini sudah satu iman, dan apalagi Allah istimewa sekali memberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 16 dikatakan sama. Kamu semuanya adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus. Jadi kita ini statusnya sebagai anak Allah. Luar biasa. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Luar biasa. Jadi sebagai anak-anak Allah, tentu saja kita semuanya harus berubah. Beda dengan dunia. Harus beda. Kita harus beda dengan dunia. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpandang kehidupan. Hati harus dijaga. Jangan sampai dimasukin sampah-sampah. Sampah-sampah itu adalah sampah yang negatif. Kalau hati kita dikelilingi sama-sama, maka otak kita juga penuh dengan sama-sama. Yang keluar dari mulut adalah sama-sama hal-hal yang negatif. Maka kita tidak akan salah. Dalam bicara itu, a priori suka mengakui yang kita. Tapi kita sudah tahu sekarang bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus positif memandang Tuhan itu dalam sisinya yang positif saja, jangan yang negatif. Yang positif saja. Kita harus berpikir positif. Karena kalau kita dibiasakan berpikir positif pada siapa saja, itu selain berkenan pada Allah juga menyehatkan tubuh, cara mengalir dengan baik, lancar. Tapi orang yang a priori itu suka menebak-nebak hal yang jahat. Jangan-jangan sudah begini, jangan-jangan begini. Itu merusak kesehatan diri. Dan menurut kesehatan, lebih dari 75% orang yang berpikir negatif itu mudah kena penyakit jantung, kanker, tekanan darah tinggi. Itu. Jadi efeknya ke situ. Jadi harus kita berpikir yang positif saja. Jangan sekali-kali berpikir negatif. Jangan suka menduga-duga. Ya baik. Ambil positifnya saja. Soal yang negatif-negatif, urusan dia dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini ada hal yang luar biasa di dalam saya ambil Yeremia itu. Di Ratapan pasal 3 ayat yang ke 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru dia tadi kesetiaan. Ini harus dimasukkan dalam hati, dihafalkan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru dia bagi, besar kesetiaan. Tak berkesudahan kasih sudah Tuhan. Tak berkesudahan kasih sudah Tuhan. Selama-lamanya Allah akan kasih juga. Di dalam Mazmur 91 ayat 12, apa dikatakan di sana? Ada yang bisa bantu? Robi? Ya. Mazmur Robi? 91 ayat 12. 91. Sungguh. Nah. Dia mengenal nama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal nama. Akhirnya, untuk sebelum tadi ya. Ayat yang ke 91, ayat yang ke 14. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita berpaut kepada Tuhan, itu dia akan menjaga kita, memelihara kita, dan memberkati kita. Itu sudah pasti. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan kalau itu terjadi. Kemudian aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Ayat yang ke-15, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 14, 15, dan 16. Jadi inilah janji Allah kepada kita. Kalau kita berpaut kepada Tuhan, manunggal dengan Allah. Apa artinya mengenal namaku? Mengenal artinya menurut mengenal Allah, menurut Allah. Jadi dalam hal ini kita sudah mengenal Allah. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, itu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi mengenal Allah identik dengan menurut perintah Allah. Ya. Oke. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya ulangi membaca ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Allah itu maha besar, tapi tetap setia kepada kita. Dan kita juga harus setia kepada Tuhan. Kalau Allah setia kepada kita, kita juga harus setia kepada Tuhan. Juga ini sebagai bekal kita masing-masing memasuki tahun baru 2026, dan sampai nanti kita akan masuk lagi kepada tahun 2027. Mudah-mudahan seperti itu ya, Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai lagu itu kita nyanyi dan kita lihat di sekitar Bisa. Bisa.
Kan. Ayo Mas Ep. Nggak bisa. Menurutku oleh Mbak. Doa tutup dan doa makan. Kalian doang. Tuhan Bapa kami surga, kami bersyukur karena Amin. Selamat makan. Selamat makan.